Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Mari kita atur niatnya, kita tata. Malam hari ini kita melanjutkan belajar tentang moral, tentang akhlak. Tapi melalui para filosof barat modern. Jadi nanti pada saatnya kita lanjut lagi dengan para filosof muslim, kemudian dari tradisi filsafat Nusantara, mungkin juga dari tradisi filsafat Timur, dan seterusnya. Biar wadah kita tambah luas. Karena amanat kita hidup di muka bumi ini, kalau sebagai seorang muslim itu kan tidak hanya sebagai hambanya untuk mengabdi, tetapi juga sebagai khalifahnya untuk mengelola kehidupan di muka bumi ini. Nah, kita belajar malam hari ini dari seorang filosof yang terkenal sekali dengan teorinya tentang otherness. Otherness itu teori tentang orang lain. Ini nanti mungkin akan ada banyak kritik-kritik terhadap tradisi filsafat barat sebelumnya. Bismillah ya, nama beliau Immanuel Levinas. Beliau ini kelahiran Lituania. Lahir tahun 1906. Nanti meninggalnya tahun 1995. Profesor filsafat, tapi nanti dari Lituania pindah ke Perancis. Di Perancis waktu Perang Dunia Kedua beliau juga sempat jadi tentara, membantu Perancis, meskipun tertangkap. Ini filosof melu perang ya. Agak sulit. Jadi dia tertangkap di penjara. Dan beliau mengalami peristiwa pahit karena beliau ini Yahudi. Beliau melihat langsung pembantaian yang dilakukan oleh Hitler dan Nazinya. Dari situlah nanti banyak muncul gagasan-gagasan etiknya tentang hidup bersama. Beliau kehilangan orang tuanya, mertuanya, dan saudara-saudaranya. 6 orang anggota keluarganya tewas juga oleh Nazi. Beliau ini muridnya Husserl, pengagumnya Heidegger. Nanti filsafatnya banyak dipengaruhi oleh 2 orang ini, meskipun belakangan dia benci sekali dengan Heidegger karena Heidegger ini pro-Nazi. Baik, itu latar belakangnya ya. Cuma malam hari ini kita tidak sibuk di situ. Kita sibuk belajar saja tentang salah satu gagasan beliau yang dikenal sebagai etika tanggung jawab. Ini pikiran beliau agak khas, agak berbeda dengan para filosof yang lain. Nanti di belakang saya jelaskan relevansinya. Ada satu konsep dalam Islam itu yang sangat mirip dengan konsep yang digagas oleh Levinas ini. Baik,
bismillah, saya awali dari pandangan beliau tentang filsafat. Filsafat itu kan selama ini kita kenal sebagai filosofia, cinta kebijaksanaan. Jadi sering saya jelaskan ya bahwa filsafat itu tidak berhenti sekedar kebenaran, tetapi juga kebijaksanaan. Jadi aspek kebijaksanaan ini berarti ya unsur hikmahnya, kearifannya, relevansinya ide gagasan dengan kenyataan. Tidak ada gunanya pikiran-pikiran tinggi, mulia, luar biasa kalau ternyata kita tidak mampu menerjemahkannya secara tepat dalam kenyataan hidup. Nah, menerjemahkan secara tepat itu ada unsur kebijaksanaannya. Jadi, tidak semua kebenaran itu harus diterapkan begitu saja tanpa peduli situasi, lingkungan, wadahnya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak peduli lingkungan, situasi, yang semula benar ini sebenarnya bisa jadi blunder, malah menyusahkan kita, merepotkan kita, mengacaukan hidup kita. Kalau dalam Islam ada konsep barokah. Barokah itu ya sebenarnya bagian dari hikmah. Ketika kebenaran mampu mewujudkan diri dan memberi manfaat besar dalam hidup kita. Nah, ini pandangan dasarnya filsafat itu love of wisdom, cinta pada kebijaksanaan. Oleh Levinas, love of wisdom ini dibalik. Kata Levinas, keliru orang-orang itu. Kok cinta pada kebijaksanaan sih? Yang benar itu bukan love of wisdom, tapi wisdom of love. Jadi filsafat itu kita hidup secara bijaksana dengan jalan cinta. Untuk bisa bijaksana itu kuncinya mencintai. Jadi justru hakikatnya filsafat, kata Levinas, bukan love of wisdom, tapi wisdom of love. Kebijaksanaan hidup melalui cinta. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, beliau ini pikirannya agak khas. Selama ini kita membanggakan love of wisdom. Tapi kata Levinas enggak, yang pas itu wisdom of love. Jadi bukan kita mencintai kebijaksanaan, tapi kita hidup secara bijaksana melalui jalan cinta, jalan kasih sayang. Hanya dengan inilah nanti filsafat itu bermanfaat untuk hidup kita. Ini yang selama ini dilupakan oleh para filosof. Ini menarik kalau kita perhatikan ya, istilah wisdom of love ini kan yang tema-tema sejak kemarin. Teman-teman senang sekali kalau ada cinta-cintanya. Umurmu kan memang umur-umur lagi semangat-semangatnya dengan cinta-cintaan. Ini istilah wisdom of love ini mungkin sebentar lagi populer oleh kalian. Karena ada cinta yang hidup. Nah, jadi memang nanti Levinas menjelaskan jalan untuk hidup bijaksana itu yo adalah cinta ini. Meskipun nanti dia pakai istilah yang berbeda, dia masuk melalui jalur etik. Berarti ini kalau urusan cinta itu bukan agape, cinta ilahiyah, atau eros, cinta yang erotik, tapi cinta yang persahabatan. Baik, jadi ini diawali dari sini nanti. Dari wisdom of love ini beliau masuk ke gagasan etiknya. Boleh teman-teman nanti meneliti ya. Kajian-kajian agama, kajian-kajian filsafat, itu puncaknya nanti ketemunya semua. Itu banyak di cinta ini. Termasuk mode hidup yang paling tinggi. Itu kan sering saya sebut ini gaya cinta ini. Kita berhubungan dengan Allah pun puncaknya cinta. Dengan Rasulullah puncaknya cinta.
Malam hari ini dengan filsafat yang katanya rasional pun ternyata puncaknya juga cinta. Boleh sekarang kamu cari dari jalur yang lain, apakah benar puncaknya semuanya itu cinta. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, dari situ terus Levinas melanjutkan. Filsafat yang tadi membijaksanai hidup melalui cinta, itu pertama-tama dan yang paling penting harus dibahas oleh filsafat itu adalah etika, akhlak, kalau bahasa Islamnya ya. Jadi ini mengkritik gurunya, sahabatnya Heidegger. Kalau Heidegger, filsafat itu yang pertama ya metafisika. Metafisika itu yang membahas tentang adanya sesuatu atau adanya apapun. Tapi kata Levinas enggak, bukan metafisika, tapi etika. Jadi ini filsafat pertama yang harus dan layak dipelajari. Ya metafisika penting, tapi etika lebih penting. Kenapa? Karena the good atau kebaikan hidup itu intinya dari semua filsafat. Tidak ada gunanya pikiran dakik-dakik bulet, tapi hidup kita tidak jadi lebih baik. Maka pintu kebaikan itu penting. The good, kata Levinas, berarti inti dari semua filsafat. Meskipun nanti Levinas ini berfilsafat tidak untuk nuturi, apa nuturi itu ya, menasehati kita bahwa kita harus melakukan ini atau jangan melakukan itu. Beliau hanya menjelaskan prinsip-prinsip human relation. Akhlak atau etika itu manifestasi konkretnya ya saat kita berhubungan dengan orang lain. Ya kan memang etik itu kan kelihatan sekali ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kita kan tidak bisa bilang, wah saya itu jujur sekali loh Pak, kalau pas sendirian. Tapi kalau pas sama orang saya veto ngomongnya. Tapi kalau pas sendirian saya jujur Pak. Nah itu kan tidak ada gunanya. Etik itu ya manfaatnya saat kita berinteraksi dengan orang lain. Istilahnya Levinas, face to face relation. Saya tidak sombong kok Pak, kalau pas sendirian depan HP. Tapi kalau pas bareng-bareng teman ya kelihatan sombongnya. Nah, ini berarti kan kita menganggapnya kurang etis. Meskipun aslinya mungkin tidak sombong. Kita kan sering mengklaim diri kita pakai aslinya itu. Aslinya saya rajin loh Pak, ya semester ini saja sering bolos. Asli dari mana? Sering bolos ya berarti malas. Jadi filsafat pertama itu etika. Dan etika berarti bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, face to face relation secara positif. Jadi ini arahnya ke sini nanti Levinas itu. Yang wisdom of love tadi ternyata masuknya lewat etika, lewat akhlak. Yang etik ini bukan filsafat yang mendalam tentang apa itu moral, apa itu amoral, tapi tentang human relation. Makanya nanti filsafatnya Levinas ini kadang disebut filsafat etiknya, disebut ethic of face, etika wajah. Karena ini hubungannya dengan pertemuan kita dengan orang lain. Nanti ada penjelasannya sendiri apa yang dimaksud etika wajah itu. Nah, berarti apa? Fokusnya kajian etika, kata Levinas itu orang lain. Atau yang lain. Kata Levinas, etik itu bukan tentang proposisi hukum atau aturan moral.
juga bukan etika yang tertulis dalam kehendak Tuhan. Ini kata filosof Agustinus. Kalau yang pertama itu pendapatnya Aristoteles. Atau dalam suara hati Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant itu kan dorongan suara hati untuk wajib melakukan kebaikan. Itulah etik. Atau dalam kesenangan. Stuart Mill, Jeremy Bentham, ini semua pernah kita bahas. Kecuali Thomas Aquinas. Thomas Aquinas pernah kita bahas di sesi kebebasan. Semuanya pernah kita bahas, tapi dikritik semua oleh Levinas. Karena fokusnya etik itu ya harusnya dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, secara tidak sadar, kata Levinas, filosof-filosof tadi sudah menjelaskan ke sana, tapi belum tegas saja. Misalnya Thomas Aquinas, itu yang punya pendapat bahwa etik itu, ini etik religius, ada dalam kehendak Tuhan. Intinya ajarannya Thomas Aquinas itu kan kita tidak boleh merugikan orang lain. Nah, ini kan tentang orang lain. Atau Immanuel Kant. Immanuel Kant dulu kita pelajari etik itu imperatif, perintah dari dalam diri kita. Kalau batin kita jernih, suara hati kita terang, itu ya kita tahu kok mana yang baik, mana yang buruk yang harusnya kita lakukan. Dan orang bermoral itu harus memperlakukan manusia yang lain secara moral, secara berakhlak. Nah, ini juga ternyata tentang orang lain. Atau prinsipnya kesenangan tadi. Stuart Mill misalnya, dia bilang senang itu ya semakin besar orang yang senang, semakin banyak orang yang senang dengan perbuatan kita ini tambah baik. Kok yang senang saya saja, kalian tersiksa semua, kurang baik. Baru kalau senang semuanya, berarti perbuatan ini lebih baik. Nah, berarti kan ternyata kebaikan itu melibatkan orang lain. Ngaji ini misalnya, yang semangat kok saya, yang senang saya saja. Kalian tersiksa sekali. Wah, ini ngomong apa Pak Faiz malam hari ini. Itu kan kebaikannya kurang. Tapi kalau ternyata yang lain juga merasakan manfaat besarnya, merasakan gunanya, ini lebih baik. Berarti ternyata ya, meskipun yang dicari kesenangan, ada juga teori kesenangan lebih besar berarti lebih baik. Semakin banyak orang senang semakin baik. Berarti orang lain jadi pertimbangan. Para filosof tadi sudah membahas sebenarnya tentang orang lain. Hanya saja kurang fokus, tidak dijadikan yang utama. Orang lain tidak jadi pertimbangan utama kebaikan. Maka kata Levinas, ya kita kalau ingin melakukan kebaikan, pertama-tama ketika kita berhadapan dengan orang lain kuncinya. Begitu saya ketemu kalian, itu kan saya berpikir apa yang terbaik bisa saya berikan untuk kalian. Nah, ini namanya orang baik. Tidak mikir saya, tapi mikir kalian. Ini yang disebut etika yang lain. Yang tadi disebut otherness tadi. Jadi orang baik itu kalau saling bertemu, dia tidak mikir apa keinginanku untukmu. Tapi apa keinginanmu yang bisa aku lakukan. Itulah prinsip dasar etiknya Levinas. Oke, ya kayak tadi kalian misalnya bareng-bareng masuk ke sini terus harus antri. Nah, itu bisa kelihatan kalian orang baik atau tidak. Yang orang baik saling mempersilahkan. Monggo silahkan maju. Tapi yang tidak baik saling rebutan. Aku harus masuk dulu. Ada tempat favorit aku. Jangan sampai diduduki orang misalnya. Nah, ini namanya yang dipikir dirinya. Tidak berpikir tentang orang lain. Selama ini pengalaman saya yang saling mempersilahkan itu yang sering terjadi itu kalau sholat jamaah di masjid.
Hanya itu saja. Kalau ayo maju, majunya malas ke depan itu kan. Wong di depan masih kosong itu. Mesti dia bisa maju tapi mempersilahkan yang lain maju. Silakan aja maju. Oke. Nah, ayo mulai ya kita jadi orang yang berakhlak, orang yang etis. Kalau rumusnya Levinas, orang yang mempertimbangkan hadirnya yang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih yang kita lakukan terhadap yang lain? Dia pakai istilah tanggung jawab. Jadi antara yang lain dan tanggung jawab. Itu kalau bahasa Ibraninya, beliau menguasai bahasa Ibrani, itu istilahnya dekat. Bahasa Ibraninya lain itu aher, bahasa Ibraninya tanggung jawab itu aherut. Ternyata dekat. Ini seolah-olah dari sisi kebahasaan itu kita itu diminta ikut bertanggung jawab pada orang lain. Jadi ada hubungan antara tanggung jawab dan yang lain. Berarti nanti dalam pikirannya Levinas ini, ukuran orang itu baik atau tidak adalah sejauh mana dia peduli dan ikut bertanggung jawab terhadap yang lain. Jadi yang lain itu ya pokoknya orang yang hadir di depan kita. Orang baik berarti orang yang ketika berhadapan dengan kita, itu yang dipikir kita. Kita juga yang dipikir dia. Saling bertanggung jawab. Nah, jadi ya kalau dunia seperti ini mungkin rasanya tentrem. Yang lain peduli kita, kita juga peduli dia. Kita mendahulukan mereka, mereka mendahulukan kita. Nanti macet Pak, sama-sama tidak ada yang saling mempersilahkan tadi ya enggak. Nanti tahulah mesti batasnya, kapan kamu harus. Kan biasanya kayak sholat tadi habis jempol-jempolan mempersilahkan maju kan terus ya salah satu ngalah maju. Oke, yang penting kita berpikir tanggung jawab kita pada orang lain. Kalau orang hadir di depan kita, kita tidak mikir apa kepentinganku dengan dia, apa kebutuhanku dengan dia, tapi kita mikir apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Inilah maka nanti etikanya dikenal sebagai etika tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini levelnya etik. Kalau kita kan tanggung jawab itu levelnya kewajiban. Jadi kalau ada orang lain kita merasa, itu kan bukan tanggung jawab saya Pak, bukan siapa-siapa saya. Kenal juga baru kemarin semester 1, sekarang saya masih semester 1 aja belum selesai. Tidak, tanggung jawab itu pada siapapun orang lain yang di depan kita. Ya kayak kalian masuk ke sini tadi ketika saling mempersilahkan, itu kan tidak perlu kenalan dulu kamu anak mana, ada hubungan apa dengan aku dan lain sebagainya. Kalau tolong menolong perhitungannya panjang, biasanya tidak jadi menolong. Jadi, ya kan sering orang mengilustrasikan kalau ada kecelakaan itu loh. Kan kita ingin menolong segera, kita tidak mikir dia ini yang kecelakaan anak mana, anak UIN apa UGM. Kalau UIN fakultas apa? Fakultas Syariah beda, saya Usuluddin tidak sama. Kan tidak ngono. Orang nolong itu siapapun kamu, ada yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena pagi-pagi tadi saya lihat ada tabrakan di perempatannya UIN itu. Yang nolong juga banyak, yang cuek lebih banyak. Jadi, harusnya orang berpikir apa yang terbaik. Mungkin yang satu minggirkan sepedanya, yang satu membopong dia ke pinggir, yang satu agak ngatur lalu lintasnya, kan begitu. Jadi yang cuek banyak, yang nonton apalagi lebih banyak. Oke, harusnya kita ketemu apapun, siapapun manusia dalam situasi apapun, yang kita pikirkan apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Inilah orang baik sebenarnya.
Oke, baik. Nah, sekarang kita mikir sebentar. Dasarnya sekarang. Tadi saya bilang Levinas ini muridnya Husserl. Termasuk juga belajar banyak pada Heidegger. Meskipun tadi belakangan dia agak mengkritisi, tidak suka dengan Heidegger yang pro pada nasi. Nah, kenapa dasarnya fenomenologi? Teorinya Husserl sama Heidegger ini kan namanya fenomenologi. Karena fenomenologi itu kan prinsipnya jangan terlalu banyak berteori tentang realitas, tapi biarkan realitas itu hadir apa adanya dalam diri kita. Nah, ini yang disukai oleh Levinas. Karena nanti biasanya hubungannya dengan etik ya. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, seringkali kita itu tidak membiarkan dia hadir apa adanya dalam diri kita. Kalau ada orang, kita selalu memerangkap dia dengan perspektif kita, dengan teori yang kita pakai, dengan prasangka kita. Jadi akhirnya kita tidak peduli kehadirannya. Yang kita pedulikan pikiran kita tentangnya. Ini kalau di Levinas tidak etis. Orang tidak bisa jadi dirinya sendiri. Maka Levinas masuknya lewat fenomenologi. Karena fenomenologi dasar teorinya adalah daripada kita berteori tentang realitas, harusnya sebaliknya kita mengamati apa yang menampakkan diri dalam kesadaran kita. Nah, Levinas ini murid yang baik. Murid yang baik itu bisa mengkritik gurunya, melanjutkan gagasan gurunya. Saya tidak tahu teman-teman malam hari ini termasuk murid yang baik apa tidak. Mungkin kalian paham aja sulit gimana ngeritiknya. Ya ora apa-apa lah, sing penting sinau nyari barokahnya ilmu ya. Karena siapalah kita, apalah kita, ilmu itu kan bagian dari rezekinya Allah. Kalau malam hari ini kok belum nangkep berarti belum rezekinya. Ada yang dapat rezeki lebih banyak daripada yang saya sampaikan. Teorinya sih cuma ini saja. Terus kalian, wah berarti bisa ke sana ya Pak. Cocok dengan situasi ini. Kalian lebih luas mengembara pikiranmu. Itu yang disebut barokah. Dapat lebih banyak daripada yang diupayakan. Nah, Levinas ini mungkin jenis murid yang ilmunya barokah. Jadi dia bisa mengembangkan gagasan gurunya secara luar biasa. Dia mengkritik gurunya. Pertama dia ngeritik Husserl. Ya kritiknya panjang. Saya tidak yakin kalian kalau baca bukunya paham. Saya juga menangkapnya general saja, tidak detail. Jadi intinya Husserl ini kata Levinas masih terperangkap dalam logika subjek-objek. Jadi saya subjeknya, terus ada objek yang dibaca masuk dalam kesadaranku. Ini kata Husserl penyakitnya para filosof modern. Dia merasa superior, jadi subjek, kemudian apa saja yang di luar dirinya diperlakukan jadi objek. Jadi nanti kalau dilanjutkan, ya kalau barang mikrofon ini jadi objek, saya subjeknya. Itu saya naikkan, saya turunkan, dia tidak bantah, ikut saja. Kan enggak, terus saya naikkan terus dia protes turun sendiri kan enggak. Jadi untuk barang, benda, pokoknya yang di luar manusia itu bisa kita menggunakan relasi subjek-objek. Tapi untuk manusia enggak bisa. Manusia itu tidak gampang-gampang diperintah, diatur sesukamu, tidak bisa.
Jadi relasinya bukan subjek objek, tapi subjek ketemu subjek. Kamu buruk sangka pada orang itu. Ya mungkin orangnya, emangnya kamu aja yang bisa buruk sangka, aku ya bisa. Kamu maki-maki saya, loh aku ya bisa maki-maki. Beda sama laptop ini. Laptop ini tak maki-maki, misalnya laptop kok kayak gini, ini tahun berapa ini bikinnya, kamu ngupdate sedikit lah kamu ini. Dia diem aja. Tapi kalau takmirnya yang saya marahi tentang laptop ini, dia bisa balas. Kenapa? Subjek-subjek. Jadi yang hadir dalam diriku ini manusia. Kalau hubungan relasi antar manusia yang tidak sederhana bisa saya judge, saya nilai, saya kerangkai dengan kacamata saya saja. Dia punya perspektifnya sendiri, dia punya makna hidupnya sendiri. Nah, ini yang dikritikkan pada Husserl. Husserl sudah benar, tidak mau banyak teori, pokoknya objek dimasukkan dalam diri kita, dipahami apa adanya. Tapi Husserl agak lupa bahwa dalam ranah etika ini objeknya manusia. Yang tidak sesederhana kalau kita memahami barang atau benda. Ya misalnya minuman ini ya, saya ndak minum sampai nanti dia diam saja. Saya minum sekarang dia juga diam saja. Kalau ndak percaya bisa dicek. Gak harus. Bismillah. Oke, nah kan ndak protes dia. Dia kan ndak bilang nanti lah baru ngomong berapa sudah minum, kan ndak. Dia juga ndak teriak-teriak, ayo minum lah, sudah ada nanti dingin loh, ndak. Yang bilang mungkin teman-teman takmir atau teman-teman, ayo Pak segera diminum. Tapi dia tidak. Ini saya dengan ini subjek objek, tapi saya dengan kalian subjek dan subjek. Baik, ini kritiknya pada Husserl. Dia terus ngeritik juga pada, itu salah nulisnya Heidegger bukan Habermas. Itu salah nulis. Kenapa bisa salah nulis? Karena saya subjek juga. Manusia juga. Jadi kalau tidak bisa salah ya namanya bukan manusia. Apa kritiknya pada Heidegger? Heidegger bilang Levinas bilang Heidegger ini terlalu fokus pada aspek mengada. Heidegger ini kan wanti-wanti kita, ayo kita jadi manusia yang otentik, Dasein. Apa adanya seperti kita, jangan jadi manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Jangan jadi manusia yang tidak punya jati diri. Jangan jadi manusia yang tidak eksis. Ini kan teori besarnya Heidegger. Nah, dia terlalu asik di situ sampai lupa bahwa sampai di level apa kita itu harus mengada, eksis. Ini kalau tidak hati-hati membuat orang jadi egois. Mikir dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Jadi eksis punya jati diri bagus, tapi jangan lupa kita juga hidup bareng orang lain. Saya kan memang passionnya musik, Pak. Saya ingin eksis jadi pemusik, jadi saya akan main musik terus. Ya enggak apa-apa, tapi jangan lupa kalau kamu latihan musik, apalagi malam-malam, tetanggamu juga butuh tenang. Tidak serta-merta kamu hanya mikir ingin mengada saja, melupakan yang lain. Itu loh. Baik. Saya kan tidak ingin ditelan oleh kerumunan, ditelan oleh tenggelam. Saya harus jadi diri saya sendiri misalnya. Iya, tapi kamu hidup dengan orang lain. Pertimbangkan juga hadirnya orang lain. Itulah etika. Jadi Levinas mengkritik Heidegger, mengada bagus, tapi jangan lupa etikanya. Dia mengkritik Husserl,
sudah bagus. Kita tidak terlalu banyak teori, memahami sesuatu apa adanya. Tapi jangan lupa ketika berhadapan dengan manusia, dia tidak pasif. Jadi bukan subjek objek, tapi subjek dan subjek yang ketemu. Ini dasar fenomenologinya. Jadi memang Levinas ini dikenal juga termasuk bermadhab fenomenologis. Dulu pernah kita bahas dua tokoh besar fenomenologi, Husserl dan Heidegger ini. Tinggal kalian cari rekamannya. Tadi sudah sampai sesi 372 ya. Lumayan lah ya, kalian sekarang setahun penuh bisa setiap hari satu ngaji filsafat. Sudah lebih sedikit, setahun kan 365, itu masih ada sisa sedikit lah. Jadi lumayan sekarang, sehari satu sudah bisa. Oke, itu kalau tidak nganggur. Ayo kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih etik jenis tanggung jawab ini penting. Jadi etika tanggung jawab ini dalam pikirannya Levinas adalah jawaban atas kecenderungan manusia yang egois. Manusia itu cenderung egois. Yang dipikir selalu dirinya sendiri dulu. Kalau guru saya dulu kalau memberi ilustrasi, contohnya manusia itu selalu egois kalau pas nonton foto bareng-bareng. Kalian kan selalu nyari diri kalian sendiri dulu. Iya kan? Jadi kamu mesti nyari fotoku dulu yang mana, kan tidak mungkin temanmu. Nah, itu ciri paling gampang bahwa orang itu egois, yang dipikir dirinya sendiri dulu. Nah, cuma ini kalah dengan orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu bisa saja dia yang dicari foto yang dia cintai dulu. Nah, jadi nanti kamu liriin ya kalau pasanganmu nonton foto bareng-bareng, nyari aku dulu apa nyari dia dulu. Kalau nyari dia dulu, jangan egois ini orang ini. Nah, jadi kata Levinas, manusia itu punya kecenderungan menyerap segala yang ada di sekelilingnya sesuai dengan perspektif pandangannya sehingga bisa dia kuasai. Jadi ini kecenderungannya orang. Ingin menguasai segala sesuatu di luar dirinya. Dia ingin jadi yang ngontrol semua yang ada di sekelilingnya. Ini yang membuat orang kadang-kadang sok tahu, sok bisa, sok mampu, sok kuasa. Kita itu kalau sudah di wilayah kita itu kan merasa menguasai segala di sekeliling kita. Misalnya kalian sudah, orang tahu semua kalian rajin ngaji filsafat. Itu kadang-kadang kalian merasa, wah aku sekarang ngerti filsafat. Jadi kalau ditanya orang, meskipun tidak ngerti tentang filsafat, kalian berusaha kayak ngerti. Ya kan kalian, wah masuk sering ngaji filsafat, pertanyaan gini aja tidak bisa. Tak ngarang-ngarang sidik lah pokoknya. Nah, ini sering terjadi. Jadi orang itu ingin jadi pengontrol situasi sekelilingnya. Dia akan membaca segala yang ada di sekelilingnya, dicocokkan dengan perspektifnya, dengan cara pandangnya, cara hidupnya. Bahkan cenderung ngatur agar sekelilingnya ini cocok dengan dirinya. Misalnya, wah ini warnanya jangan hijau, saya sukanya ungu ya. Besok takmir diganti ya. Mumpung punya kuasa. Orang cenderung begitu, membaca perspektif dirinya saja. Agar dia bisa mengendalikan sekelilingnya. Ini yang pertama. Dan ini kadang agak sulit kan. Misalnya teman-teman yang putri sudah terlanjur dicitrakan bahwa perempuan itu pinter masak misalnya.
Nah itu kadang-kadang ya memaksakan diri harus ngerti masakan-masakan, harus ngerti tentang itu. Akhirnya menyusahkan dirinya sendiri. Jadi ini kecenderungan yang pertama. Dia ingin jadi yang mengontrol situasi sekelilingnya. Kemudian yang kedua, dia menganggap antara aku dan yang lain ini dua hal yang berbeda, tapi dalam pengertian yang lain harus hadir untuk membuat aku nyaman. Kalau tidak, aku pergi atau engkau yang pergi. Nah, itu kecenderungan manusia. Kalau kalian punya teman tidak cocok sama dirimu kan itu. Aku yang pergi, aku tidak cocok. Atau kalau bisa ya dia tak usir saja, tak bikin tidak kerasan biar pergi. Karena kalian ingin hidup ini sesuai bayanganmu, sesuai skenariomu. Ini nanti kalau di filsafat barat kan orang menyebutnya membaca segalanya dengan aku, dengan narasi tunggalku. Kita itu cenderung kalau bahasa ilmu bias kognitif itu kita cenderung availability bias. Jadi availability bias itu mencari contoh yang cocok saja dengan pendapatku. Yang tidak cocok ya disingkirkan. Nyari contoh yang ada, yang dekat, yang mudah, yang cocok. Kita selalu begitu kalau berpikir. Tidak usah takut merokok. Simbah saya itu sampai umur 100 tahun merokok masih sehat saja. Ini namanya availability bias. Ngambil contoh yang paling dekat, yang paling mudah, yang ada, yang sesuai dengan pandanganmu. Jadi, adanya yang cocok ini dijadikan contoh. Kamu tidak mengambil contoh, padahal ada loh orang itu yang tidak sampai tua karena rokok meninggal. Itu tidak diambil. Yang diambil tetangga saya sampai umur 80 masih sehat meskipun merokok. Ini namanya availability bias. Seolah-olah benar, padahal tidak. Itu memang muncul dari hasrat kita untuk selalu dianggap benar. Kita ingin agar lingkungan sekeliling kita itu manut ikut dengan pendapat kita. Nah ini nanti dasarnya kenapa Levinas itu kemudian merumuskan etika tanggung jawab. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, etika tanggung jawab yang merespon egoisme manusia itu Levinas mengkritik pikiran-pikiran etik sebelumnya. Pikiran etik sebelumnya itu kata Levinas, kan ada sebelumnya Immanuel Kant, tadi ada Aristoteles, ada Stuart Mill Bentham, utilitarianisme. Itu kata Levinas, sifatnya sebagian besar itu egois. Jadi yang dipikir selalu aku yang baik. Bagaimana membuat aku jadi orang baik. Kan fokusnya selalu ke situ. Ya benar sih, memang etik itu memperbaiki diri, fokus pada yang baik, meninggalkan yang buruk. Tapi kalau modelnya egois, akhirnya apa? Yang dipikir dirinya sendiri terus. Tidak peduli yang lain. Tak kasih contoh ya. Pernah enggak di sini atau mungkin teman-teman pernah bersikap begini. Ada yang memberitahu kalian, teman yang sana itu loh suka ngomong jelek tentang kamu. Biar saja dia ngomong jelek. Toh dosa-dosanya dia, yang penting aku enggak terpengaruh, malah dosaku nanti bisa dikasih ke dia. Ini egois. Jadi kamu ingin jadi baik sendirian, enggak peduli temanmu rusak. Jadi tidak peduli temanmu masuk neraka, masuk neraka dewa, aku tak mlebu swarga. Ini cuek namanya. Jadi pelajaran-pelajaran etik sebelumnya itu hanya fokus pada dirinya sendiri. Ini agak egois, padahal egois itu tidak etis.
Jadi ya kamu juga harus peduli dong kalau ada yang lain yang perlu juga jadi orang baik. Jangan biarkan, biar aja yang lain rusak, yang penting aku tetap baik. Apa teman-teman itu tontonannya di HP gitu-gitu. Yang penting aku baik, biar aja mereka. Mereka sudah besar, sudah tahu mana baik, mana buruk. Kan kita selalu begitu. Kita abai dengan orang lain. Nah, teori-teori etik sebelumnya jarang yang menyentuh keterbukaan, kepedulian, rasa hormat pada yang lain ini. Selalu fokusnya apa sih perbuatan baik itu? Dasarnya dari mana? Dari hati, dari Tuhan, atau dari kesepakatan masyarakat? Tujuannya kesenangan apa kebahagiaan? Fokusnya selalu ke situ dan akarnya selalu di aku. Nah, sekarang Levinas menawarkan etika tanggung jawab. Yang isinya adalah membuka diri, silahkan yang lain hadir. Sesuai kenyataan dirinya apa adanya, kita bersama-sama saling melakukan yang terbaik untuk yang lain. Nah, ini rumus etika tanggung jawab dari Levinas. Baik, jadi ini sudah bisa mulai ditangkap yang diinginkan oleh Levinas dari gagasannya ini. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang disebut etika wajah tadi. Ethic of face. Jadi wajah itu ya bukan berarti yang kelihatan muka ini. Maksudnya kehadiran orang lain. Jadi etika wajah itu begitu ada orang hadir di depan kita, itu kan kita dipaksa harus merespon. Kita kan tidak bisa diam saja. Di kamar misalnya kamu sedang asik-asik, tidak pakai baju, dengerin musik, santai-santai kelekaran, temenmu datang notok pintu hadir, wajahnya di depan wajahmu sekarang, itu etika wajah. Jadi ini kan menurut kamu respon. Mungkin kamu cepat-cepat, waduh, ambil baju, musik dimatikan, sampah-sampah dibersihkan sebentar, terus kamu baru buka pintu karena hadir temanmu. Jadi kehadirannya dia menuntutmu harus melayani dia, merespon dia. Ini yang disebut etika wajah. Gitu loh. Jadi ya kayak kalian misalnya tadi kesini misalnya bayangannya tidak ketemu temanmu yang itu, tiba-tiba ketemu, itu kan kamu harus merespon. Bayanganmu ngajinya mungkin gerimis-gerimis ini tidak banyak, waduh kok banyak orang, nah, mungkin kamu beda lagi. Bayanganmu macam-macam. Hadirnya orang lain itu mau tidak mau menuntut kita untuk merespon. Disinilah nanti akan diuji kita itu seorang yang beretika atau tidak. Ada orang yang sejak awal memang menutup diri, tidak menerima hadirnya yang lain. Itu orang-orang abai tadi, orang cuek tadi. Orang lain hadir, peduli amat urusan-urusan dia sama saya urusanku. Aku, dia. Ini tidak etis. Atau dia hadir di depanku harus ikut aturanku. Dia ada di depanku harus menyesuaikan dengan keinginanku. Dia akan aku nilai, aku baca sesuai perspektifku. Ini juga kalau versinya Levinas tidak etis. Kita memaksa dia untuk berubah sesuai dengan kacamata kita. Atau kita menilai, memvonis dia dengan kacamata kita. Nah, inilah makanya etikanya disebut ethic of face, etika wajah. Karena ini kebalikannya kemarin di Sartre. Kalau Sartre itu kan hell is other people, orang lain itu neraka.
Berarti apa? Orang lain ini menghalangi kebebasanku. Aku jadi tidak bebas gara-gara ada orang lain. Tapi di Levinas justru kunci kebaikanku sebagai manusia ada pada orang lain. Kita belum disebut baik kalau belum bisa baik pada orang lain. Jadi ini sama-sama filosof, sama-sama dari barat, tapi pikirannya bisa berbeda. Nah, ini yang sering saya bilang ya. Filsafat, gagasan-gagasan filosofis itu kita harus tahu menempatkannya secara pas. Nah, kalau Sartre tadi itu kan konteksnya kebebasan. Manusia itu butuh bebas mengembangkan diri, merancang hidupnya, menentukan keinginannya, yang kadang-kadang dihalangi oleh orang lain. Saya ingin duduk paling depan, tapi sudah didului teman-teman, akhirnya tidak bisa. Saya ingin duduk paling belakang, yang depan sudah kosong, terpaksa harus ke depan. Nah, ini kan orang lain menghalangiku. Kayak di kampus itu loh kan biasanya yang penuh kursi belakang duluan. Nah, kamu mau masuk kelas, saya nanti duduk di belakang saja. Begitu masuk, lu sudah penuh yang belakang. Terpaksa harus duduk di depan. Itu kan bahasanya Sartre kan masuk hell is other people. Orang lain itu ternyata neraka. Akhirnya saya duduknya pas di depan dosennya. Aduh. Jadi, kalau versinya Levinas ini enggak. Justru hadirnya orang lain adalah ujian bagi kita sejauh mana kita itu orang baik. Ya mungkin kalian yang di dalam kelas, begitu ada temanmu masuk terlambat, Mas mau duduk di belakang apa di depan? Kalau di belakang silahkan, saya tak pindah ke depan, kamu orang baik. Jadi kamu memperhatikan kepentingan, kebutuhan dia tidak dari perspektifmu, tapi dari perspektifnya dia. Inilah yang dimaksud ethic of face. Jadi etika tentang wajah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita mulai dengan prinsip-prinsip etika tanggung jawab. Yang pertama adalah prinsip menolak totalisasi. Menolak totalisasi itu mudahnya menganggap semua orang sama dengan perspektif kita. Jadi kita tidak peduli dia mikirnya bagaimana. Pokoknya kita kategorikan dia sesuai pikiran kita. Kita menggunakan standar yang sama untuk semua orang. Ini namanya totalitas. Jadi kita mereduksi orang dalam kerangka pemikiran kita. Ini namanya totalitas. Padahal kata Levinas, kita dan orang lain itu harus ditegaskan bahwa kita ini berbeda. Jadi orang lain itu punya jati dirinya sendiri, punya keinginannya sendiri. Orang lain itu punya hasratnya sendiri, punya cara hidupnya sendiri, punya cara pandangnya sendiri. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Kita itu sering usil dengan cara hidup orang, pandangan hidup orang, gaya hidup orang. Usil kita di mana? Kita menggunakan kerangka berpikir kita untuk memvonis dia. Ini tidak etis, katanya Levinas. Ini yang disebut totalitas. Jadi ini termasuk jenis kekerasan pada orang lain. Jadi kan sering kan ada kasus-kasus semacam ini. Ada budaya tertentu yang tidak dihargai, dilecehkan, kemudian rame, viral, jadi kasus tertentu.
Nah ini kenapa? Karena melakukan totalisasi tadi. Ya kita memang manusia yang punya prinsip, punya kebenaran, punya kerangka berpikir. Tapi orang lain juga punya. Yang tidak selalu sama dengan kita. Kita membaca orang lain dengan kacamata kita. Ya tentu saja tidak pas, tidak cocok. Mentang-mentang saya tidak suka tidak suka kopi, misalnya saya bilang takmir tidak usah nyediain kopi lah, teh saja lah lebih sehat kok. Atau air putih saja lah ya minggu depan, air putih itu lebih sehat. Dokter juga bilang begitu. Ini namanya totalisasi. Memperlakukan orang lain secara sama, semuanya dengan perspektif kita yang satu itu. Ini namanya totalisasi. Mari semuanya mengikuti saya ngaji filsafat. Ngaji filsafat ini penting loh. Ini nanti misalnya itu promosi. Nah, ini juga kalau tidak mempertimbangkan masing-masing orang bisa masuk totalisasi. Apa iya semua orang butuh filsafat misalnya? Apa iya semua orang punya passion di situ misalnya? Oh, tapi ini penting kok Pak. Ini induknya semua ilmu, ibunya semua ilmu. Kita sering promosi begitu. Ya, boleh saja kita menjelaskan begitu, tapi kalau kita memaksakan orang harus begitu, namanya totalisasi. Untung itu tidak ada yang tanya kalau ibunya filsafat, bapaknya siapa? Kok punya anak banyak sekali ilmu-ilmu. Oke, jadi prinsip pertama ini berarti apa? Orang yang melakukan totalisasi itu tidak etis. Jadi kalau kalian menilai orang, menjudge orang hanya dengan perspektifmu saja dan kamu anggap semua orang itu sama, itulah totalisasi. Nah, semoga teman-teman mulai paham sekarang arahnya etika tanggung jawab ini. Jadi bertanggung jawab tidak berarti kita memaksakan pandangan kita, perspektif kita, keinginan kita sebagai sama dengan pandangan perspektif keinginannya orang lain. Bahkan termasuk mungkin nanti pada anak-anak kita, pada saudara, tetangga, murid, mahasiswa kita. Jangan melakukan totalisasi. Yang kedua, transendensi. Kalau totalisasi tadi mungkin lebih menghargai dia. Kalau transendensi ini bahkan lebih jauh dari itu. Jadi aku keluar dari diriku tidak sekedar untuk menyeberang. Menyeberang itu trans. Tapi juga untuk naik. Makanya istilahnya transendensi. Naik maksudnya apa? Naik menuju yang lain. Berarti apa? Sekarang aku melayani yang lain sesuai keinginannya, sesuai kebutuhannya, sesuai yang baik menurut dia. Ini namanya transendensi. Transendensi itu ya seperti tadi, kita memposisi. Kenapa disebut naik? Karena orang lain ini kita posisikan di atas kita. Kita melayani dia dalam tanda petik. Jadi ya kayak tadi loh, ada temenmu ke kamarmu misalnya, kamu padahal tadi mendengarkan musik kesukaanmu, tapi begitu dia masuk, kamu tanya, kamu senengnya musik apa? Oh kalau saya sukanya koplo. Wah ini baru murotal diajak koplo. Misalnya, loh itu terus, ya sudah biar kamu seneng tak, sebentar tak setelin koplo lah. Ini namanya transendensi. Jadi kamu melayani dia, kamu posisikan dirimu di posisi dia. Ini orang baik. Kalau kamu punya teman begitu kan kamu menyebutnya teman yang baik. Ini yang dilupakan oleh para filosof. Baik itu ya berhubungan dengan orang lain.
Tidak hanya di luhurnya konsep atau kesenangan yang diperoleh, tapi sejauh mana seseorang bisa mentransendensi dirinya di hadapan yang lain. Jadi kalian memposisikan dirimu tinggi. Jadi tinggi dalam arti setinggi orang lain yang ada di depanmu. Kamu melayani dia, hadir untuk dia. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga, etika tanggung jawab itu hubungan yang asimetris. Ini menarik. Kita selama ini selalu bilang kesetaraan. Justru di sini Levinas bilang tidak. Dalam konteks kebaikan itu harus tidak setara. Tidak setara tidak dalam arti aku menindas dia, tapi aku melayani dia. Jadi ini kan terbalik, selama ini kita ingin setara, tapi di Levinas tidak. Hubungan kita itu tidak setara. Tidak setara dalam arti aku lebih tinggi, tapi sebaliknya aku lebih rendah, aku siap melayanimu. Jadi diri kita dan yang lain ini tidak pernah jadi satu. Kita tidak selevel kok. Kamu lebih tinggi. Ayo kamu ingin apa? Yang menurutmu baik apa? Aku bantu. Dan kita melakukan ini itu tidak untukku. Aku tidak punya pamrih apa-apa ya. Aku ingin kamu baik begitu saja. Jadi ini yang disebut hubungan asimetris. Makanya tadi saya sebut ini nanti puncaknya tetap ada pada cinta. Jadi ketika kita peduli pada yang lain, ketika kita menomorsatukan yang lain, ketika kita melayani yang lain, ini dalam konteks bahwa aku tidak ada pamrih apa-apa kok. Fokusku memang hanya pada dirimu. Bahkan kata Levinas, haknya orang lain dulukan, aku nanti saja. Orang yang seperti ini ya dalam kaprahnya masyarakat, ya ini yang disebut orang baik. Saya ngambil minumnya nanti sajalah, kalau masih ada sisa biar teman-teman yang lain ngambil dulu. Nah, ini kan sebenarnya kamu berhak, wong kamu datang awal, tapi nantilah mungkin ada yang tidak kebagian, kasihan. Loh, kita menyebut orang kayak gini kan orang baik. Kamu tidak peduli kepentinganmu, tapi kamu dulukan kepentingannya orang lain. Bahkan dia lebih bertanggung jawab pada temannya, pada orang lain tadi dibandingkan pada dirinya. Kalau temannya datang, sudah makan? Belum. Mbok beli makan, tidak bawa uang. Ini pakai uangku dulu, padahal kamu sendiri belum makan. Ini cuma cerita saja. Cuma cerita, tidak tahu kenyataannya. Oh ini kan teman seperti ini kan kamu sebut teman yang excellent, teman yang baik. Nah, kayak jadi hubungannya asimetris. Kan yang lain terus bilang, wah tidak adil itu, wah tidak bagus itu dan lain sebagainya. Tapi tetap kamu yang melakukan itu disebut orang baik. Kalau simetris saja, ya pertimbangan hak, pertimbangan balasan tadi, pertimbangan tanggung jawab tadi, ya setara saja. Kalau setara saja, tidak ada yang disebut orang baik, ya biasa saja, memang itu haknya. Tapi kebaikan itu ya ketika orang melayani yang lain. Melakukan kebaikan tanpa menghitung, tanpa menuntut apa yang dia dapat. Inilah orang baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, gagasan-gagasannya Levinas tadi, ini sebenarnya menyerang dengan keras tradisi filsafat Barat sebelumnya. Orang Barat itu ya seperti Heidegger tadi, itu kan banyak membahas tentang ada, tentang being, tentang kenyataan, tentang kebaikan itu harus begini, yang benar itu harus begitu. Dan itu sifatnya general untuk siapa saja begitu. Jadi
Teori-teori filsafat itu kan mengeneralisir segala sesuatu dalam satu teori. Dianggapnya semua manusia itu sama. Padahal setiap orang itu unik. Jadi Levinas mengkritik filsafat barat yang itu fokus membahas being. Being itu kan tentang ada sesuatu. Biasanya kalau bahas tentang ada itu terus ngomong ciri-cirinya ini, kategorinya ini. Dan teori semacam ini terus dianggap berlaku untuk semuanya. Manusia itu cirinya 1, 2, 3, 4. Nah terus siapapun yang punya ciri ini baru disebut manusia. Kalau ada yang kurang, yang tidak, ya tidak. Ini gaya filsafat barat lama. Jadi kebijaksanaan itu cirinya 1, 2, 3, 4. Dan pokoknya ada 4 ciri ini, yo semuanya orangnya pasti disebut bijaksana. Padahal situasinya setiap orang mungkin beda-beda. Nah ini yang dikritik oleh Levinas pada tradisi filsafat barat. Ontologi barat itu ontologi yang menyamaratakan semuanya, termasuk manusia. Padahal manusia itu unik. Setiap orang adalah pengecualian sebenarnya. Sebanyak ini yang hadir malam hari ini, itu kan saya yakin tidak ada yang sama persis isi dan cara berpikirnya. Nah, tapi begitu dibikin teori, terus dianggap semua sama. Mungkin kalian sekali dua kali baca komen atau berita tentang ngaji filsafat. Setiap malam Kamis, anak-anak muda berkumpul, semangat sekali belajar filsafat. Apa iya semuanya semangat sekali belajar filsafat? Wong yo ada yang pingin nongkrong saja, pingin ketemu teman saja, daripada nganggur di kos saja, ada macam-macam motifmu. Tapi kan begitu diberitakan, digeneralkan semua, seolah-olah semua begitu. Nah, ini kritiknya Levinas. Kita itu kan mikir selalu begini caranya. Selalu menganggap sama semuanya. Lupa bahwa kalau itu menyentuh manusia, pasti beda-beda. Iya, kalau alam sih acek dia, konsisten dia. Tapi manusia tidak. Senang, susah, bahagia, menderita, dan lain sebagainya. Ini kalau manusia sifatnya unik. Jadi, suka dipukul enggak? Enggak suka, Pak. Semua orang mesti enggak suka dipukul. Ya belum mesti. Dalam situasi tertentu mungkin kamu minta dipukul. Kayak kalau di sinetron-sinetron lagi pacaran pinggir pantai terus kejar-kejaran pukul-pukulan. Nah itu kan kamu minta dipukul. Kalau momennya kayak gitu, pukullah aku lagi. Jadi enggak. Kalau manusia unik, enggak seragam. Maka pertimbangkan keunikan masing-masing orang. Jangan zalim. Menilai orang, memaksa orang sesuai dengan kerangka berpikirmu. Itu kata Levinas. Baik, lanjut. Ada lagi kritik kedua Levinas terhadap filsafat barat. Ini yang nanti Levinas pakai istilah egologi. Egologi itu fokus pada ego, subjek. Jadi yang tadi sudah sedikit saya jelaskan. Orangnya jadi egois. Jadi manusia yang rasional. Nah, seolah-olah manusia itu kalau sudah berpikir mesti rasional. Dan kalau sudah rasional mesti sampai pada kebenaran. Dan kalau sampai pada kebenaran maka ini universal. Jadi seolah-olah manusia binatang yang berpikir tadi, begitu dia berpikir, mesti pemikirannya sampai pada kebenaran. Begitu ketemu kebenaran, pasti kebenaran ini sifatnya universal. Bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Ini gaya filsafat barat lama, kata Levinas. Padahal misalnya orang berpikir pun, ya kapasitas berpikirnya bisa beda-beda.
Pengaruh emosi, spiritualitas juga bisa macam-macam. Sehingga jatuhnya pada kebenaran juga bisa beragam. Kemudian kebenaran itu sendiri ketika mau diterapkan juga ketemu dengan situasi dan konteks yang beda-beda. Sehingga wujudnya di tempat yang satu bisa beda dengan di tempat yang lain. Jadi mengasumsikan kebenaran dengan dasar subjek yang berpikir saja, ini dikritisi oleh Levinas. Tidak begitu. Ini yang disebut egologi. Jadi cara berpikir yang egois. Nanti di tempat yang lain dia menyebutnya Sokratisme. Jadi gaya Sokrates. Madhab Sokrates. Sokrates itu bagus, cara menggiring orang menemukan kebenaran. Tapi ada satu hal yang lupa, bahwa kebenaran yang ditemukan itu ketika berhubungan dengan manusia, jangan lupa keunikannya manusia. Kalau gayanya Sokrates kan mesti sampai pada kesimpulan, berarti cinta itu begini loh. Berarti kebahagiaan itu ini loh, kan selalu jatuhnya begitu, seolah-olah ini universal. Padahal juga ya bahagia dengan definisi itu mungkin sebagian besar orang begitu, tapi sangat mungkin juga beberapa orang kebahagiaan jenis dan isinya beda. Nah, inilah kritiknya yang kedua terhadap filsafat barat. Makanya ada pernyataan yang terkenal sekali dari Levinas, kalau kita semua sama, terus apa yang akan kamu lakukan dengan mereka yang berbeda? Kalau semua orang kamu anggap sama, lah yang berbeda terus mau diapain? Tidak dihitung, tidak dianggap manusia. Tidak dianggap orang yang benar dan yang baik. Baik, ini ya kalau kamu pakai standar yang sama, kalau kamu pakai kacamata yang sama, kalau kamu pakai teori yang sama, lah terus orang yang berbeda mau kamu sikapi bagaimana? Wong orang itu masing-masing unik kondisi situasinya. Oh, ini masuk. Ini menarik, ada konsep, ini masih dalam bahasa Inggris. Belum tak terjemah. Dia punya nulis buku tentang escape. Escape itu lari. Dia punya teori ada kalanya kita harus lari dari diri kita. Escape is the need to get out of oneself. Jadi kita butuh sekali-sekali keluar dari diri kita. That is to break that most radical and unalterable binding of change. Jadi untuk memecahkan ikatan rantai yang paling dasar dan tidak bisa diganti. The fact that the I is oneself. Jadi untuk misah aku dengan diriku itu ada kalanya kita perlu lari. Lari ini keluar dari diri kita. Untuk sadar bahwa kebenaran itu tidak hanya yang ada di kepala kita. Untuk sadar bahwa kebijaksanaan itu tidak selalu seperti yang ada di bayangan kita. Ada kalanya kita perlu keluar dari diri kita sebentar. Itu namanya escape. Jadi kalau kita tidak keluar, fokus saja di dalam, ya tadi nanti jadi egois tadi. Menganggap yang benar itu selalu aku. Ini salah satu teori, salah satu buku yang ditulis oleh Levinas tentang melarikan diri, tentang escape. Ya basa Jawane minggat. Ya, minggat dari diri kita sendiri. Jadi dalam rangka apa? Ya meluaskan pandanganmu, wawasanmu, kejumutanmu, kekatak dalam tempurunganmu. Itu kamu harus lari dari dirimu. Biar ngerti. Kalau pakai bahasa anak-anak hari ini kan ya
pikniknya yang jauh. Jangan deket-deket saja. Jangan dari kampus kos. Yo, sekali-sekali muter-muter dikit lah. Biar tahu sekitar-sekitar. Karena kadang-kadang orang itu kan begitu dapat langganan warung enak satu, terus fanatik, tidak mau nyoba-nyoba yang lain. Padahal mungkin yang lain ada yang lebih enak. Nah, pakai teori escape ini ya. Saya memang mengidolakan itu, tapi sekali-sekali escape lah. Siapa tahu ada yang lebih enak. Siapa tahu ada yang lebih bagus. Nah, ini teori dari Levinas tentang escape. Baik, ini masih panjang meskipun sudah quote. Kamu tadi sudah alhamdulillah, sudah quote. Sudah mau selesai. Ternyata masih panjang. Baik, kalau dirangkum, proses etika tanggung jawab ini yang pertama diawali dari totalitas tadi ya. Ketika kita menganggap semua sama, kita harus beranjak dari situ. Yaitu menuju infinity. Infinity itu kita anggap semua orang berbeda. Kita hargai setiap orang dalam perbedaannya. Makanya istilahnya infinite, tidak terbatas. Jadi dari totalitas menuju infinity. Kita wujudkan dalam bentuk rasa tanggung jawab. Ingin orang lain ini jadi baik. Ingin orang lain ini terpenuhi kebutuhannya. Ingin orang lain ini puas, senang, bahagia. Ini namanya tanggung jawab. Dari situ nanti pasti muncul kebaikan. Jadi kebaikan itu muncul ketika rasa tanggung jawab kita pada yang lain bangkit. Bukan rasa cuek, bukan rasa ingin mendominasi. Jadi diawali dari totalitas, kita beranjak ke infinity, setelah itu ke responsibility, baru kita ketemu the good. Kita ketemu kebaikan. Ini ringkasnya teori etiknya Levinas. Nah, caranya bagaimana menemukan kebaikan itu, tadi dia menjelaskan melalui rasa tanggung jawab. Jadi berarti apa? Untuk mencapai kebaikan, kita orientasikan diri kita pada yang lain tadi. Jadi kita persembahkan diri kita pada yang lain. Biarkan yang lain masuk ke dunia kita, menempatkan dirinya di atas kita. Jadi memang bayangannya Levinas itu kalau ada orang datang wajahnya tampil di depan kita, ini dia di atas kita. Di atas kita itu maksudnya dia ini memaksa kita untuk merespon. Memaksa kita untuk bersikap. Ini kan orang di atas kita berarti. Jadi kita ditempatkan sebagai pelayannya dalam tanda petik. Ya bisa saja kita tidak mau dan menolak. Cuma itu nanti membuat kita tidak jadi orang baik. Kita menghindar merespon dengan baik. Sudahlah, urusanmu ya urusanmu, urusanku urusanku. Ini kamu berarti gagal jadi orang baik. Kata Levinas, tidak masalah orang lain mengintervensi kita. Bukan berarti itu membatasi diri kita. Justru dengan orang lain mengintervensi kita, menempatkan dirinya di atas kita, ini memancing munculnya kebaikan dari diri kita. Ini yang tadi saya sebut ujian. Jadi kita ini seperti diuji oleh hadirnya orang lain. Ayo katanya kamu orang baik, bisa baik beneran enggak? Katanya kamu orang sabar, ayo kamu ketemu teman yang cerewetnya luar biasa, bisa sabar beneran enggak? Katanya kamu teman yang setia, ayo sekarang temanmu butuh uang dan kamu punya, kamu siap memberi utang enggak? Ini namanya ujian. Jadi temanmu itu ujian bagimu. Untuk apa? Biar kebaikanmu keluar. Ya, nanti kalau kamu bertamu ke kosnya temanmu, aku ujian loh ini.
Kamu orang baik apa enggak, sekarang diuji kebaikanmu. Jadi karena memang ya kata Levinas begitu. Hadirnya orang lain ini justru membangkitkan kebaikan yang ada dalam dirimu. Kalau tidak ada orang lain, ya selama ini mungkin kamu ngecap saja bahwa saya orang baik loh, saya orang sabar loh, saya orang setia kawan loh, saya orang yang peduli sesama loh. Itu kan cuma di khotbahnya saja. Ayo coba kenyataannya sekarang ketemu orang lain beneran. Yo, kalau sedang ceramah khotbahkan, wah kita harus baik pada sesama, kita harus menyantuni fakir miskin, anak yatim, orang sengsara, orang susah. Nanti ada orang minta-minta dodok pintu, halah nyusahi saja siang-siang gini. Nah, itu kebaikanmu diuji di situ. Nah, maka gimana caranya kalau kamu ingin jadi orang baik? Orientasikan dirimu pada orang lain. Jadi yang kamu pikirkan adalah apa yang terbaik untuk dirinya. Apa yang baik untuk dirinya. Tidak lagi apa kepentinganku, apa keinginanku. Inilah yang dimaui oleh Levinas untuk membangun dunia ini agar jadi lebih baik. Nah, ini menarik. Ini bagi banyak orang sisi spiritualitas, sisi teologis gagasan ini. Meskipun Aquinas sebenarnya tidak pernah bicara Tuhan, tapi dia pakai istilah yang tak terbatas. Jadi kata Aquinas, orang itu beda-beda. Dan keunikan masing-masing orang adalah cermin ketidakterbatasan Tuhan. Betapa maha tak terbatasnya Tuhan. Buktinya apa? Manusia sebanyak ini, sejak zaman dulu Nabi Adam, itu beda-beda semua. Jadi dalam wajah orang lain, itu terletak jejak Tuhan. Dalam tanda petik saya bilang tadi, dia tidak pernah pakai istilah Tuhan. Seperti matahari di atas air. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain, mari kita bayangkan bahwa ini saya sedang berhadapan dengan salah satu jejaknya Tuhan yang harus saya layani. Di bukunya dia bilang wajah yang lain itu mengajarkan kita bahwa kita sama-sama bukan orang suci. Kita juga banyak salah, banyak kelirunya. Tetapi kita bisa bertanggung jawab satu sama lain. Saling baik satu sama lain. Jadi kita hanya bisa meraih Tuhan. Kita sampai pada Tuhan dengan relasi itu. Aku, engkau kecil dan engkau besar. Jadi kalau kita ingin sampai pada Tuhan, jembatan untuk sampai pada engkau besar itu engkau kecil. Kebaikan kita pada yang lain akan jadi kunci kita sampai pada Tuhan. Jadi ini rumus dari Levinas. Bahkan dia bilang kata-kata inilah aku pada orang lain itu lebih penting daripada kata aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan itu mungkin maksudnya ini agamaku. Jadi ya ini aku dengan segala keunikanku. Temanmu juga bilang begitu, inilah aku dengan segala keunikanku. Kita masing-masing sebenarnya cermin jejak dari hadirnya Tuhan. Maka kita melanjutkan untuk saling baik. Aku baik padamu karena engkau yang lain bagiku. Dia juga baik padaku karena aku adalah yang lain bagi dia. Nah, ini pergaulan yang enak. Jadi hidup bersama yang indah. Masing-masing memikirkan saudaranya. Nah, inilah puncak pencarian kebaikan. Jadi puncaknya kebaikan adalah kesadaran tadi bahwa yang lain adalah jejaknya Tuhan. Perjalanan kita menuju Tuhan itu tidak kok langsung menuju Tuhan, tapi belok pada sesama.
Jadi karena Tuhan menyentuh kita, berhubungan dengan kita melalui wajah yang lain tadi. Jadi karena yang lain adalah jejaknya. Nah, ini pandangan akhir dari etika tanggung jawab. Baik, wujudnya, kalau tadi kan wadahnya, konsep teorinya. Wujudnya apa tanggung jawab itu? Cinta. Orang itu bisa melakukan kebaikan sebagaimana yang dijelaskan tadi, itu kalau dalam dirinya ada kualitas cinta. Itu saya kutip dari bukunya Levinas, kata dia, aku akan mengatakan dengan sangat jelas, apa yang sebenarnya manusiawi itu adalah cinta. Dan jangan takut dengan kata ini. Dan aku serius, meskipun ada banyak hal yang membebani cinta. Atau saya bisa mengatakannya lebih tepat, lebih baik, tanggung jawab itu sebenarnya adalah cinta. Jadi bertanggung jawablah pada yang lain, itu kalau pakai kalimat yang berbeda, cintailah sesamamu. Cinta tetap merupakan hubungan dengan yang lain yang berubah jadi kebutuhan. Transendensi dari yang lain, dari yang dicintai. Tetapi cinta melampaui yang dicintai. Dalam cinta ada kesinambungan antara kebutuhan dan keinginan, atau nafsu dan transendensi. Jadi ini intinya ya, semua yang kita jalankan dalam rangka tanggung jawab pada yang lain, itu bentuknya adalah perilaku mencintai sesama. Itulah dia orang baik. Oke, sebelum nambah quotes yang terakhir, tadi kan belum ya, tadi saya singgung sedikit. Jadi konsep semacam ini kalau dalam ilmu akhlak, dalam Islam, itu namanya isar. Jadi isar itu pengutamaan yang lain. Dan ini banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali contoh-contoh bagaimana umat-umat terdahulu itu mengembangkan perilaku isar ini. Mengutamakan yang lain, bukan dirinya sendiri. Kadang-kadang dirinya sendiri juga perlu. Kalau pakai kalimatnya Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khossasa. Saya lupa kalau nggak salah Al-Hasyr ayat 9 atau berapa, nanti tolong dicek. Jadi mengutamakan yang lain meskipun dia sendiri juga penuh kebutuhan. Ini ayat ini turun, kalau tidak salah ada ceritanya. Biar saya cerita ya, terakhir-terakhir. Ada seorang sahabat Ansor namanya Abu Tolha. Jadi satu ketika ada dua orang tamu yang perlu makan. Sebenarnya tamu ini pertama yang menemui Rasulullah. Rasulullah kebetulan di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali minum saja. Akhirnya Rasulullah tanya pada para sahabat, wahai sahabat, ada ndak yang bisa memberi makan dua tamu kita ini? Tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Tolha ini. Abu Tolha ini sebenarnya ya orang miskin, tapi dia siap menjamu dua tamu ini. Dia jamu, pulang, tanya istrinya, wahai istriku, ada makanan apa? Tidak ada apa-apa, hanya ada makanan untuk bayi kita ini. Akhirnya sama Abu Tolha, sudahlah gini saja, bayi kita disusui saja sampai tidur, nanti makanannya disuguhkan pada tamu, kita pura-pura saja makan. Nah, akhirnya disuguh dua orang ini ya. Tuan rumahnya pura-pura makan, mungkin ya sambil kelondang-kelonding, tapi tidak ada apa-apanya. Nah, yang makan dua tamunya. Nah, setelah itu turun ayat ini, yang ada kalimat walau kana bihim khossasa, yang di situ ada, di riwayatnya ada cerita bahkan Allah sampai tertawa, senang melihat
perilaku sahabat Ansor ini. Nah, ini salah satu contoh yang disebut isar. Isar itu membuat kita dicintai Allah, dicintai sesama pasti, kemudian hidup jadi indah, bareng-bareng dengan teman yang semacam ini kan enak, indah. Di situ kita bisa merasakan nikmatnya hidup bersama. Nah, yuk kita mulai latihan ya untuk tidak egois. Karena hari ini saya melihat banyak sekali orang-orang yang hanya kepentingannya saja. Hanya kebenaran, kebaikannya saja yang dipedulikan, tidak peduli orang lain. Nah, ini dicontohkan kan sejak, tadi saya bilang sejak zaman Rasulullah juga banyak cerita-cerita yang konotasinya adalah pengutamaan yang lain. Bahkan ada satu cerita yang saya ingat itu, ada 30 orang ulama, ini satu ketika mungkin melakukan perjalanan bersama, tapi roti yang mereka bawa ini tidak cukup. Waktu mereka menginap di tenda, rotinya cuma sedikit, tapi ini ada 30 orang yang perlu makan. Akhirnya diambil keputusan, gini saja ya, kita matikan lampunya, terus kita makan bareng-bareng. Terserah siapa yang dapat roti ini, yang kebagian, yang tidak kebagian, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi akhirnya disepakati begitu, lampunya dimatikan, makan semuanya. Begitu lampu dinyalakan, rotinya masih utuh. Karena masing-masing menunggu biarlah temanku saja yang makan, aku tidak makan, tidak apa-apa. Akhirnya rotinya masih utuh. Yo, bandingkan dengan kalian misalnya. Ayo. Aku ndak jamin itu yang ngomong belum selesai langsung sut-sut habis mesti. Nah, kalau mereka ndak. Oke ya, baik, itu contoh-contoh isar dalam kehidupannya Rasulullah. Penting kita hidupkan lagi hari ini ya. Jadi mengutamakan yang lain. Latihan egois. Latihan anti egois. Latihan egois itu latihan menang sendiri. Oke, jadi latihan untuk kamu kalau ndak gitu ndak bangun. Sejak tadi ngantuk. Ternyata ya belum ngantuk beneran. Saya keliru langsung paham. Jadi latihan untuk tidak egois. Mikir juga orang lain. Latihan mikir dari perspektifnya orang lain. Iya ya. Kalau saya maki-maki pikirannya dia, perspektifnya dia, kepercayaannya dia, mungkin dia sakit hati. Sebagaimana aku kalau kepercayaanku, pikiranku dilecehkan, dimaki-maki. Berarti aku tidak usahlah maki-maki. Tidak setuju ya tidak setuju saja, tidak pakai maki-maki. Nah, ini kemampuan seperti ini mungkin hari ini kita perlu banyak. Beda pilihan tidak masalah kok. Mungkin dia pertimbangannya beda, aku pertimbangannya beda. Tidak perlulah saling menyakiti, saling menyusahkan. Tidak perlu dengki. Gembira kalau yang kubu sana susah, atau susah kalau kubu sana sukses. Jadi kita nikmati hidup bersama yang penuh kepedulian antar sesama kita. Nah, ini nanti akan jadi, saya bilang tadi, kita akan dicintai Allah, kita akan dicintai sesama. Hidup akan jadi indah. Ini mungkin sebentar lagi kita akan mengalami betapa sumpeknya cara berpikir yang sangat egois ini. Apalagi tahun depan ketika sudah mau pilihan-pilihan presiden lah, pilkada dan lain sebagainya. Ayo latihan ya berpikir yang tadi, tidak sekedar love of wisdom tapi wisdom of love. Jadi kita bijaksana lewat jalur cinta. Baik, nah ini quote terakhir beneran ini, tidak apa-apa. Kata Levinas, iman itu bukan pertanyaan tentang ada atau tidak adanya Tuhan. Tapi percaya bahwa cinta yang tulus itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi tidak sekedar percaya Tuhan, tapi kita juga percaya pada cinta. Banyak orang yang tidak percaya dengan cinta. Menganggap hidup ini ya kompetisi saja, menang kalah. Kalau dalam cinta tidak ada menang kalah. Jadi ini quotes dari Levinas.
untuk menyadarkan kita bahwa selain kepercayaan kita pada Tuhan, pada Allah, ya kita juga harus percaya pada kebaikan dan juga pada puncaknya kebaikan yang namanya cinta. Saya jelaskan seperti ini karena kadang-kadang kita itu karena khawatir kalah, khawatir dibohongi, khawatir dicurangi, akhirnya kita juga tidak percaya lagi dengan kebaikan. Lah kalau mereka curang Pak, kalau saya diam saja tidak curang, ya saya kalah Pak. Kita tidak percaya berarti dengan kebaikan. Lah kalau mereka bikin hoax terus Pak, kalau kita lurus-lurus saja, ya nanti kita tertelan oleh hoax itu. Jadi ya saya tandingi bikin hoax juga. Lah kalau saya hati-hati dengan logika ini menunjukkan kita tidak percaya pada kebaikan. Tidak percaya kebaikan itu kepercayaan kita pada Tuhan perlu dipertanyakan. Emangnya kita tidak punya Tuhan? Baik. Ada lagi, kalau ini hubungannya dengan yang lain tadi ya, kata Levinas. Kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain tersebut tentunya tidak lagi yang lain. Jadi sebutan orang lain sebagai orang lain itu kan karena kita belum memahami dia, kita belum meraih dia, kita belum dekat, belum merengkuhnya dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah meraih dekat dengan dia, mana ada orang lain. Aku peduli dan siap melayani dia, dia pun peduli dan siap melayani aku. Akhirnya yang tadi hakikatnya kita itu berbeda, sekarang ya kita bukan orang lain sebenarnya. Kita orang sendiri, semua kita. Nah, jadi kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kalau masih menganggap orang lain, ya berarti memang belum memahami, belum menerima. Kalau sudah kita pahami, kita terima, orang lain ya sebenarnya sudah jadi orang kita. Sudah tidak lagi aku dan engkau, mungkin jatuhnya sudah kita. Jadi kita bangsa Indonesia, bukan aku dan engkau bangsa Indonesia. Karena kita sudah bukan lagi orang lain. Terakhir, ini sebenarnya mungkin agak tidak nyambung dengan yang tadi, tapi menarik kalimatnya. Makanya saya bawa. Tentu saja kita tidak hidup untuk makan, tetapi juga tidak benar kalau kita makan untuk hidup. Yang benar apa? Kita makan karena lapar. Ya, ini yang saya sebut cara berpikir lateral itu ya, cara berpikir yang lihat dari sudut pandang berbeda. Kita dipaksa menjawab kalau hidup tidak untuk makan, berarti yang benar itu makan untuk hidup. Kalau versinya Levinas ya dua-duanya salah. Jadi tidak harus salah satu benar, salah satu salah. Jadi makan untuk hidup ya tidak benar. Yang benar makan itu karena lapar. Kalau tidak lapar ya jangan makan. Ngapain kamu makan? Tidak lapar kok makan. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu tidak selalu dilihat tujuannya. Ada kalanya melihatnya dari sisi sebabnya. Jadi ya ini bagian dari teknik berpikir ya. Kadang-kadang kita itu terjebak oleh pertanyaannya. Yang benar kita hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Kita fokus pada untuknya ini kan. Seolah-olah jawabannya harus ada untuknya. Padahal mungkin lebih pasnya karena. Kita makan karena kita lapar. Baik, ya ini satu tambahan saja cara berpikir yang menarik dari Levinas. Tapi intinya malam hari ini kita berkenalan dengan satu sistem etik yang peduli sesama, yang masuk langsung ke jantungnya filsafat,
bahkan sejak definisinya filsafat. Tidak hanya love of wisdom, tapi wisdom of love. Dan filsafat pertama itu bukan metafisika, tetapi etika. Dan etika itu tidak tentang teori etik apa, tidak tentang kesenangan, kebahagiaan apa, tapi tentang bagaimana sikap kita terhadap yang lain. Kuncinya kebaikan ada di situ. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga serba sedikit kita dapat wawasan baru, memperbesar wadah kita menjalani hidup ini. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.